untuk melaksanakan zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berteman dengan saya dari Tanjung, dari Malang, yaitu Al-Ustaz Khairul bin Haji Sodik, tamatan dari Mustafa Yaman Karim. Oleh itu saya minta kesediaan walaupun sepatah dua kata untuk menyampaikan hal-hal yang tentang keimanan untuk supaya kita dapat iman untuk saudara-saudara kita di sini. Pada Ustaz Khairul saya persilakan tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi selaku khadimul majlis dan pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, bi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kesehatan yang sempurna yang diselimuti dengan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para hadirin dan para hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, hingga sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kebahagiaan di dalam beribadah, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelezatan di dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul di suatu tempat. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat setelah pulang dari peperangan. Ketika itu ada seorang perempuan, ada seorang ibu. Ibu ini ditawan, orang pulang dari peperangan mendapat tawanan seorang perempuan. Tawanan ini setiap kali melihat bayi di dalam peperangan itu, tawanan ini apa? Mengambil bayinya dan mendekapnya dan menyusuinya. Ketika ada bayi lagi, ketemu bayi lagi sama orang ini tadi, sama ibu ini tadi apa? Didekapnya lagi dan disusuinya lagi sampai lama. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Adhanantum, apakah mungkin orang perempuan ini membiarkan anaknya terjerumus ke api neraka?" Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Akhirnya para sahabat menjawab, "Tidak mungkin wahai Rasulullah SAW. Hal itu tidak akan terjadi. Seorang ibu membiarkan anaknya terjerumus dari api neraka." Semoga kita termasuk orang-orang yang terselamatkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha arhamu ila ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada umatku daripada ibu ini kepada anaknya. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik. Apa itu taufik? Rasa cinta untuk menghadiri majelis ilmu. Rasa cinta yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya taufik. Dan kebalikannya apa? Al-khidlan. Orang yang mendapatkan khidlan ini tadi, orang ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberi rasa benci untuk hadir majelis taklim. Tapi apa? Suka, diberi rasa cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis yang buruk. Nah, ini salah satu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salah satunya lagi, satu kasih sayangnya Allah apa?
sama Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penting buatan wonten dosane. Nggih, buatan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada di muka bumi ini tidak ada yang tidak memiliki dosa. Tetapi apa? Sama Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu tobat ini ditutup dengan dua hal. Napa niku? Nggih, napa? Pintu tobat ditutup dengan dua hal. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, Allah Subhanahu wa taala tampakkan yang namanya kenikmatan dunia bagi orang yang hidup di dunianya soleh. Tetapi apa? Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba ini, ada salah satu seorang hamba yang hidupnya, masa hidupnya tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikannya sama Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salamah, Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan sama Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan video tentang api neraka. Siksaan api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun ke siapa? Ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an Raufur Rahim, orang yang lemah lembut dan penyayang. Apa dalilnya sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayangnya sangat luar biasa? Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, ketika Rasulullah SAW mau pergi ke masjid untuk sholat subuh, di jalannya dikasih sama orang kafir Quraisy ini apa? Duri, dikasih kotorannya onta. Sampai apa? Suatu ketika Rasulullah SAW sujud, dilempari dengan kotorannya onta. Akhirnya suatu ketika ini setiap orang ini iseng ke Kanjeng Nabi ini setiap hari. Akhirnya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW bangun untuk sholat subuh. Tapi Rasulullah SAW tidak tidur. Ya, Rasulullah SAW tidak tidur. Nah, ketika Rasulullah SAW ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ya, Rasulullah SAW tidak menemui apa itu di jalannya, tidak menemui duri, tidak menemui kotoran onta lagi. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya, orang ini kok nggak ada lagi duri-duri, katanya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, kemana orang yang biasanya menaruh duri di jalanku? Kemana orang yang biasanya menaruh kotoran di jalanku? Para sahabat menjawab apa? Orang ini jatuh sakit. Ini orang kafir. Orang kafir, orang bukan Islam, non Muslim. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW setelah itu langsung menziarahi orang yang sakit itu tadi, menziarahi orang yang telah memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang kasih sayang Kanjeng Nabi, boten. Kasih sayang Kanjeng Nabi sempurna, apalagi kepada umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, ya, malaikat Israel takut, ya Rasulullah, kula kali Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Engkau lebih memilih berteman dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, pada tetap di bumi. Akhirnya apa? Rasulullah SAW lebih memilih bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dicabut nyawanya Rasulullah SAW dari kaki. Ya Israel, apa gini rasanya sakaratul maut?
Ya Israel, apa gini rasanya sakaratul maut? Tidak Rasulullah. Saya sudah 70 kali lebih lembut daripada orang biasa. Ini Rasulullah. Tetapi apa Rasulullah SAW ketika itu juga menangisi umatnya. Ya Allah ummati ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Bebankanlah rasa sakaratul mautnya kepadaku, bukan kepada umatku. Inilah kasih sayang sangat hakiki. Ada lagi kasih sayang Rasulullah SAW ada. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, dakwah ke Taif sama apa? Ketika di Taif ditolak sama anak kecil-kecil apa? Dilempari. Seperti orang gila di Indonesia, orang gila di Indonesia anak kecil-kecil pasti gendeng gitu. Ini Rasulullah SAW di situ digitukan. Tetapi apa? Ketika balik dari Taif, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, di Taif ini di sebelahnya dihimpit sama yang namanya gunung. Izinkan aku untuk merobohkan gunung ini kepada orang-orang di Taif. Jangan wahai Jibril, mereka tidak mengetahui. Mereka tidak tahu. Semoga dari anak-anak keturunannya turunlah orang yang beriman kepadaku. Ini katanya Rasulullah SAW. Cukup di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan di dalam dunia dan di akhirat, menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga ketika kita tidak keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah penuhi rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hingga akhirnya ketika malaikat Israel diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa kita, hingga akhirnya ketika waktunya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan guru kita, memuliakan Habib Umar bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, dan orang-orang kita cintai semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakkan di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa ma kuntu illa bisalil amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, demikian acara kita di Ahad Kliwon malam hari ini. Sebagaimana masalah kayatan sufi man sallallahu alaihi wasallam jannah. Jadi jenengan tahlil, istighosah dan sebagainya niku lek disertai kados disampaikan ilmu kok niku wau, hakikate niku lah jalan yang memudahkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata kadang-kadang boleh ngertos golek surga dengan cara-cara yang lainnya, tapi padahal Rasulullah pernah menyampaikan salah satu gampangin swarga niku ya kami sufi ilmu. Inggih menika golek ilmu. Boten sing golek tok ten niku kisahnya. Sing ikut perangkat di dalamnya. Ya mulai sing ngajar, ya sing belajar, ya sing membiayai, ya ikut membantu meramaikan, ikut toto-toto, termasuk yang kami sufi ilmu. Itulah mereka orang-orang yang ikut menggerakkan pencarian ilmu di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan talqinul zikir seperti biasa, dengan harapan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-mahdud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mahdud fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin wa fi shan, la ilaha illallah al-aman min jawaril iman.
ومن فتنة الشيطان يا قادم الإحسان حملك علينا بالإحسان نسألك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة للكتب العارف بالله الحبيب أبو بكر محمد شكاف. الفاتحة. الرحمن الرحيم.